Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sela Imka Puji Destria dan rekan saya, Dikdik Caesar Barakah. Kami dari kelompok C05, mata kuliah biokimia yang akan menjelaskan mengenai materi bioenergenetika. Definisi bioenergenetika. Bioenergenetika atau termodinamika biokimia adalah ilmu pengetahuan mengenai perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Bioenergenetika adalah studi tentang proses bagaimana sel menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi. Komponen utama dalam bioenergenetika adalah transformasi energi atau konversi energi dari suatu bentuk ke bentuk energi lainnya. Pada sistem non-biologi, dapat menggunakan energi panas untuk melangsungkan pekerjaan dan dapat diubah menjadi energi mekanik atau energi listrik. Sedangkan pada sistem biologi bersifat isotermik dan menggunakan energi kimia untuk memberikan tenaga bagi proses kehidupan. Sistem dalam bioenergenetika ada 3. Yang pertama, isolasi sistem. Tidak dapat pertukaran energi maupun materi. Kedua, closed system. Ada pertukaran energi dengan sekitarnya, tapi tidak ada pertukaran materi. Dan yang terakhir, open system. Ada pertukaran energi dan materi dengan sekitarnya. Pada ilmu kimia telah dikenal adanya 1. Reaksi eksergonik adalah reaksi yang menghasilkan atau membebaskan energi. Kedua, reaksi energonik adalah reaksi yang memerlukan energi dalam bentuk panas. Yang ketiga, coupling reaction adalah kedua reaksi tersebut saling berkaitan. Energi bebas. Energi bebas merupakan energi dalam suatu sistem uang tersedia untuk melakukan kerja. Perubahan energi bebas atau delta G adalah bagian dari perubahan energi total pada sistem yang dapat melakukan kerja, yaitu energi yang bermanfaat. Satu sistem yang terbentuk satu reaksi kimia yaitu zat A yang berubah menjadi zat B, lebih dari pada perubahan itu terjadilah perubahan energi bebas. Hukum bioenergenetika. Hukum bioenergenetika mengacu pada hukum termodinamika. Hukum termodinamika 1, energi total suatu sistem ditambah energi sekitarnya adalah konstan. Lebih dari juga merupakan hukum penyimpanan energi. Berat, dalam seluruh sistem, energi tidak pernah hilang atau bertambah selama perubahan. Tetapi energi dapat dipindahkan dari satu bagian ke bagian lainnya atau dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Hukum termodinamika 2. Entropi total suatu sistem harus meningkat bila proses terjadi spontan. Entropi menyatakan besarnya perubahan suatu sistem dan menjadi maksimum sewaktu sistem tercapai keseimbangan. Entropi, derajat ketidakteraturannya atau keterancangan sistem. Dalam keadaan suhu dan tekanan konstan. Hubungan antara perubahan energi bebas atau delta G suatu sistem yang bereaksi pada perubahan entropi sementara sistem plus lingkungan atau juga delta S adalah delta G min delta H min T delta S. Delta H perubahan pada entalpi, T suhu absolut. Dalam keadaan reaksi biokimia, delta G sama dengan delta H min T delta S. Kesatu, jika delta G negatif, kurang dari 0, reaksi disebut eksergonik. Reaksi ini berlangsung secara spontan dengan kehilangan energi bebas. Dan reaksi sebaliknya tidak akan dapat berlangsung. Kedua, jika delta G positif, lebih dari 0, reaksi disebut endergonik. Reaksi tidak akan terjadi secara spontan ke kanan,
dan reaksi kebalikannya akan berlangsung secara spontan. Jika delta G besar, maka sistem adalah stabil dengan sedikit atau tidak ada kecenderungan untuk terjadi reaksi. Dan yang terakhir, jika delta G sama dengan 0, reaksi berada dalam keadaan keseimbangan. Tidak ada perubahan yang terjadi. Definisi ATP. Definisi ATP adalah nukleotida yang terjadi dari adenin, ribosa, dan trifosfat. Bentuk aktif ATP adalah kompleksnya bersama dengan Mg2+, atau Mn2+, sebagai pengemban energi. ATP kaya energi, karena unit trifosfatnya mengandung dua ikatan. Fosfoanhidrida, sejumlah besar energi bebas dilepas ketika ATP hidrolisis menjadi adenosin difosfat atau ADP, dan ortofosfat atau PI, atau ketika ATP dihidrolisis menjadi adenosin monofosfat atau AMP dan miroposfat atau PPI. Peranan ATP. ATP adalah suatu nukleotida trifosfat yang mengandung adenin, ribosa, dan 3 gugus fosfat. Peranan ATP sebagai pembawa energi terletak pada gugusan trifosfat yang mengandung dua ikatan, fosfohidrid. Hidrolisis ikatan ini akan melepaskan banyak energi bebas. Pada semua proses, TP memegang peranan utama dalam pemindahan energi bebas dari proses-proses eksergonik ke proses-proses endergonik. ATP mempunyai peranan dalam pemindahan radikal fosfat. ATP peranan dalam bioenergetika biokimia yang diperlihatkan bahwa percobaan yang menunjukkan pada ATP dan fosfat kreatin dipecah selama kontraksi otot dan disintesis kembali yang tergantung pada suplai energi dari proses-proses oksidatif. Pada reaksinya dalam sel, ia berfungsi sebagai kompleks Mg2+. Siklus ATP dan ADP. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi bioenergetika. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.